Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahdaniah, peserta Diklat SAR CPNS Kabupaten Dompu, Angkatan 21 Kelompok 2, tahun 2021. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan pada masa habituasi di STN 35 Pekat. Untuk menyingkat waktu, mari saksikan video berikut. Adapun rencana kegiatan aktualisasi saya terdapat 10 komponen kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah membuat pohon literasi. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat rancangan pohon literasi. Selanjutnya, saya berkonsultasi kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, saya mulai menyiapkan pohon literasi untuk dipajang di kelas bersama peserta didik. Setelah itu, saya bersama peserta didik membuat pohon literasi bersama di dalam kelas. Kegiatan kedua adalah melakukan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat draft jadwal kegiatan 15 menit berliterasi. Selanjutnya, saya berkonsultasi kepada mentor dan menyiapkan sumber bacaan peserta didik. Setelah disetujui oleh mentor, selanjutnya saya mengkomunikasikan rencana kegiatan kepada peserta didik dan menempelkan jadwal kegiatan di kelas sehingga peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk membaca secara bergilir di depan kelas. Setelah itu, saya menyebarkan angket untuk mengukur minat baca awal peserta didik sebelum kegiatan Simba benar-benar mulai dilaksanakan. Setelah itu, saya mengajak peserta didik untuk membaca 15 menit sesuai jadwal yang telah dibuat. Setelah membaca, saya melakukan evaluasi dengan mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait bacaan yang kemudian dituliskan pada daun literasi untuk ditempelkan pada pohon literasi yang sudah dibuat sebelumnya. Kegiatan ketiga adalah membuat reading report. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat rancangan reading report. Dalam reading report ini, saya menyertakan beberapa hal yang harus diisi oleh peserta didik seperti judul bacaan dan sebagainya. Selanjutnya, saya berkonsultasi kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan. Saya menyelesaikan penyusunan reading report dengan mencetak dan menjilid reading report sehingga berbentuk seperti buku. Selanjutnya, saya mengkomunikasikan rencana pemanfaatan reading report di kelas 6 yang dilanjutkan dengan pembagian reading report kepada peserta didik. Peserta didik diberikan 1 bintang literasi setelah menuliskan informasi pada reading report. Setelah melakukan kegiatan membaca, peserta didik dapat mengisi reading report sebanyak-banyaknya, baik di sekolah maupun di rumah. Kegiatan yang keempat adalah pemanfaatan sumber bacaan yang tersedia di sekolah. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan sumber bacaan dan berkonsultasi kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, saya melaksanakan kegiatan bersama peserta didik di kelas 6. Setelah melakukan kegiatan membaca, peserta didik menuliskan informasi terkait bacaan pada reading report dan menyimpulkan bacaan serta menuliskannya pada daun literasi yang kemudian ditempelkan pada pohon literasi. Kegiatan yang kelima adalah bermain menyusun cerita bergambar. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan cerita bergambar yang kemudian saya konsultasikan kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, saya mengkomunikasikan rencana kegiatan kepada peserta didik yang selanjutnya peserta didik diajak untuk bermain menyusun cerita bergambar secara berkelompok. Peserta didik dapat mengkreasikan cerita bergambar yang disusun dengan menghias cerita menggunakan spidol, pensil warna, dan krayon yang telah disiapkan. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil kerjanya di depan kelas. Saya melakukan evaluasi dengan mengajak peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan cerita bergambar yang kemudian ditempelkan pada pohon literasi. Kegiatan keenam adalah bercerita tentang cerita rakyat Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan media wayangan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan cerita rakyat Nusa Tenggara Barat, yaitu Batu Golok dan asal-usul suku Niing. Selanjutnya, saya menyiapkan media wayangan dengan cara digambar dan menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai kegiatan bercerita peserta didik. Setelah itu, saya berkonsultasi kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan.
Setelah mendapatkan persetujuan, saya menyampaikan rencana kegiatan bercerita kepada peserta didik yang dilanjutkan dengan latihan bercerita selama 1 pekan. Selanjutnya, peserta didik melaksanakan kegiatan bercerita di depan kelas secara bergiliran. Ketika peserta didik tengah bercerita, saya melakukan evaluasi dengan mengisi lembar evaluasi yang telah saya buat. Kegiatan ini menarik perhatian peserta didik kelas lain untuk menonton kegiatan bercerita di kelas 6. Setelah bercerita, peserta didik diminta untuk menuliskan kesimpulan cerita yang telah dibawakannya pada reading report dan pada daun literasi untuk ditempelkan pada pohon literasi. Kegiatan yang ketujuh adalah membuat poster ajakan untuk gemar membaca. Hal pertama yang saya lakukan adalah dengan membuat beberapa poster ajakan untuk gemar membaca, untuk dikonsultasikan kepada mentor agar disetujui. Setelah poster disetujui, selanjutnya saya mengajak peserta didik untuk membuat poster ajakan untuk gemar membaca sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kesadaran peserta didik akan pentingnya membaca dan mengajak orang lain untuk ikut gemar membaca. Selanjutnya, saya dan peserta didik menempelkan semua poster yang ada di dinding kelas. Kegiatan yang ke-8 adalah merefleksi program Simba di kelas 6. Hal yang saya lakukan adalah meminta tanggapan dan kesan dari mentor, rekan guru, dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga karena ada guru sebagai pendidik di sekolah SD Negeri Tekat ini yang senantiasa membahagiakan anak-anak. Karena sini ada kegiatan ibu guru. Pertama, membuat pohon literasi. Alhamdulillah, saya lihat pohon literasi itu penuh dengan ranting, penuh dengan bacaan anak-anak. Sehingga anak-anak bisa memanfaatkan belajarnya di pohon literasi itu. Kemudian yang kedua, manfaatnya luar biasa di pohon literasi itu, sehingga anak-anak bisa berkembang sendiri dengan lihat pohon itu. Kemudian kemarin saya lihat juga anak-anak menyusun cerita bergambar. Alhamdulillah bisa anak itu kreasi sendiri. Dia menyusun gambar-gambar, kemudian sambil bercerita. Kemudian ada wayang kemarin dipajangkan, kemudian dimainkan oleh anak sendiri agar buktinya. Kemudian poster gemar membaca. Alhamdulillah, saya merasa bangga, sangat respon dengan kegiatan Simba, generasi gemar membaca di SD 35 Tekat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dina Fitri, saya Simba, generasi gemar membaca. Saya suka kegiatan Simba karena menyenangkan. Kegiatan yang paling saya sukai adalah membaca, menulis, main layangan, menyusun cerita. Semoga kegiatan Simba terus dilakukan karena saya jadi sering membaca di sekolah dan di rumah. Jadi Simba, generasi gemar membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlika Nurul Islami sebagai guru kelas 4. Mengenai kegiatan Simba atau generasi gemar membaca, saya sebagai guru sangat mendukung dengan adanya kegiatan Simba ini. Karena dari beberapa rangkaian kegiatan Simba seperti membuat pohon literasi, membaca 15 menit, menyusun cerita bergambar, reading report, pemanfaatan bacaan yang ada di sekolah, bermain wayang, serta membuat poster, itu sangat menyenangkan. Tapi selain menyenangkan, kegiatan ini juga sangat bermakna. Karena dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kembali minat baca siswa serta motivasi siswa untuk belajar. Contohnya seperti membuat pohon literasi, di mana di sana siswa akan memiliki minat baca karena setelah mereka membaca dari beberapa bacaan yang mereka baca, mereka akan menuliskan makna dari bacaan-bacaan yang telah mereka tulis, kemudian ditempelkan di pohon literasi. Nah,
Seperti pohon literasi ini bukan hanya diinginkan oleh kelas 6, tapi tempat kelas saya mengajar pun kelas 4 sangat menginginkan untuk adanya pohon literasi ini. Nah, dan saya berharap semoga kegiatan Simba ini atau generasi gemar membaca tidak hanya ada di kelas 6, melainkan juga bisa dilaksanakan di kelas 1, 2, 3, 4, serta 5. Dan semoga kegiatan Simba bukan hanya dilakukan di tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya dan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, saya memberikan penguatan kepada peserta didik dan menyebarkan angket kedua untuk mengetahui peningkatan minat baca peserta didik setelah melaksanakan kegiatan Simba. Berdasarkan hasil perhitungan angket minat baca awal dan akhir, dapat disimpulkan bahwa minat baca peserta didik kelas 6 mengalami peningkatan setelah melaksanakan kegiatan Simba. Hal ini juga dapat dilihat dari peserta didik yang berinisiatif untuk mencari bahan bacaan untuk dituliskan di reading report, tanpa diminta oleh guru terlebih dahulu. Sebagai penutup kegiatan bersama peserta didik, saya melakukan evaluasi terhadap pohon literasi dengan mencatat jumlah gagasan yang ada pada pohon literasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian reward sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik yang mendapatkan bintang literasi terbanyak. Kegiatan yang ke-9 adalah melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Saya melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada mentor setiap akhir pekan untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan, sehingga saya dapat menyusun laporan aktualisasi dengan baik. Kegiatan yang ke-10 adalah menyusun laporan aktualisasi. Saya menyusun laporan aktualisasi sesuai dengan kegiatan yang telah saya lakukan selama masa habituasi 30 hari, yang kemudian diserahkan kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan. Demikian laporan aktualisasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.